Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke perkuliahan pertemuan ke-5 dan ke-6. Berarti minggu depan ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke UTS ya. Jadi 7 minggu sebelum UTS dan 7 minggu setelah UTS. Di pertemuan kemarin saya sudah bahas tentang pembuatan IRD, termasuk juga tugasnya. Jadi sebelum saya bahas pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang pembuatan physical data model PDM atau data fisik, sama nanti di pertemuan ke-6 ada DDL, data definition language atau pembuatan tabel. Nanti di minggu depan ada DML, data manipulasi language, termasuk juga nanti akan saya bahas tentang soal UTS-nya, apa yang dikerjakan. Sebelum saya masuk ke pembahasan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tugas pertemuan kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Di tugas IRD, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan bahas sebentar. Karena saya lihat ada yang masih kurang tepat di pembuatannya. Tugas 1, tugas 2 sih saya kira cukup jelas ya tentang buat tabel dan database sama PLSQL ya. Untuk yang tugas ketiga tentang IRD, nah ini saya evaluasi dulu masukan untuk yang sudah ngerjakan sama yang nanti yang belum ngerjakan juga bisa jadi masukan. Ntar saya cek semuanya dulu. Oke. Wisnu ada Wisnu? Ada? Hadir? Nggak ada? Oke, kita bahas punya Wisnu dulu ya. Oke, share screen saya kelihatan? IRD-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, mungkin ada yang mau ngasih masukan tentang IRD ini? Kalau orangnya nggak ada, mungkin kalian mungkin ada yang mau ngasih masukan. Dia pembuatan IRD pemesanan obat. Di sini ada pembeli, ada ID pembeli, nama. Jadi yang belum ngerjakan kalau bisa di sini tuh belum muncul foreign key ya. Jadi nggak boleh ada namanya atribut yang sama gitu ya. Jadi belum muncul foreign key di sini. Jadi atributnya masing-masing. Oh, ini relasinya end to end. Biasanya kalau end to end itu di tengahnya ada atribut ya. Nah, karena ini nanti menjadi tabel sendiri. ID pesan, biaya, jumlah, pegawai, nama pegawai, ID pegawai, usia pegawai, jenis kelamin, jabatan, mengelola obat, N to one, banyak pegawai mengelola satu obat. Terus ini ada obat, ada kode obat, jenis, nama obat, harga, dan stok. Sudah cukup sesuai ya dengan yang
yang saya harapkan, cuma saya ingin tambahkan di sini karena ini masalah obat. Hal yang penting dalam obat itu tanggal kedua kadaluarsa. Dari kalau Wisnu nanti melihat rekamannya di obat ini silakan tambahkan tanggal kadaluarsanya ya. Itu bagian dari yang cukup penting sih karena nanti sistemnya kalau bisa sih bisa ngasih tahu bahwa ada beberapa obat yang akan kadaluarsa atau obat yang sudah kadaluarsa. Itu kan lebih informatif ya. Nah, itu butuh apa? Butuh data tanggal kadaluarsanya obat. Ini untuk masukan untuk Wisnu Diki. Oke. Yang lain juga kalau yang belum mengerjakan atau yang lainnya sarannya seperti ini ya. Terus yang Resti Amelia. Ada Resti Amelia? Ini ada nggak orangnya? Penjualan sederhana. Ya apa-apa, barang. Terus dia relasinya nggak ditulis pakai angka, tapi dengan simbol seperti ini juga nggak apa-apa. Ini N ke 1, 1 ke N. Kalau saya lihat di sini, nah itu tadi yang saya bahas ya. Di sini tuh belum ada foreign key seperti ini, ID barang. Ini kan ada ID barang, ini ID barang. Ini tuh harusnya munculnya bukan di IRD, nanti munculnya di physical data model, model fisik dari database. Dia sudah masukkan apa namanya foreign key ya, maksudnya yang sama gitu apa primary key muncul di tabel lain. Ini ID kasir, di sini ada ID kasir. Harusnya cukup di ID kasir ya, di atribut kasir, di tempat lain nggak usah ditampilkan. Nanti muncul otomatis kalau kita menggunakan Power Designer, pembuatan physical data model. Terus ini ada ID jenis barang, di sini juga ada ID jenis barang. Jadi ini belum muncul dulu, jadi atributnya ya masing-masing atribut aja ditulis, nggak perlu ada. Ini namanya foreign key kan, ini primary key jenis barang, namanya ID jenis barang muncul di tabel lain untuk relasi. Di sini ada ID jenis barang. Nah ini nggak perlu dulu di pembuatan IRD. Resti Amelia ada? Ada, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Kayaknya jawab ya. Kecil suaranya. Oke. Terus yang selanjutnya Yayan Yanuar Ramadan. Cukup kompleks ya. Ada banyak tabel. Oh, sini saya lihat ada 2 relasi, maksudnya agak bingung juga ini. Yayan ada Yayan? Kasir ke pelanggan ini kenapa ada 2 relasi ya? Kasir melakukan pembayaran, pelanggan memberikan kasir. Harusnya satu entitas. Ya harusnya relasinya satu aja ya. Ini kalau saya lihat di sini kasir sama pelanggan ada 2. Agak aneh juga. Harusnya cukup satu saja. Yayan ada? Nggak ada juga. Oke. Nanti akan jadi masalah nanti kalau buat relasinya seperti ini. Terus Bergas insan pembudi. Bargas. Ada yang mau ngasih masukan untuk apa namanya IRD ini? Kira-kira? Ada yang mau ngasih masukan? Ada? Enggak ada yang mau jawab ya? Halo? Di sini ada penjual. Atributnya alamat penjual, nama penjual, sama nomor telepon. Kira-kira ada atribut lain yang harusnya muncul tapi belum ditampilkan? Nggak ada ID ID penjualnya, Pak, mungkin.
Untuk Itu nih, primer Resti Amelia tadi saya cari nggak ada. Tadi masukannya saya kasih masukan tentang IRD-nya ya. Iya, Tadi tapi merhatiin nggak? sinyalnya nggak Lihat ada, nggak? Pak. Iya kan? Sinyalnya nggak ada. Resti Amelia. Iya, Pak. Mana tadi? Ini ya. Iya. Tadi masukannya tadi foreign key-nya nggak perlu ditampilkan dulu di IRD. Ya, tadi benar apa yang dikatakan, nggak ada ID-nya, primary key-nya sebagai identifikasi ya. Harusnya ada. Agak aneh juga kalau sudah semester. Nah itu yang saya kadang bingung gitu ya. Udah semester angkatan 18, semester 7 sih. Harusnya udah mengikuti mata kuliah basis data, manajemen basis data, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Dan penjelasan saya juga, saya kira kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa setiap entitas itu harus punya sesuatu yang jadi acuan gitu ya, membedakan satu lain dengan satu lainnya. Biasanya disebut primary key. Nah di sini dia nggak nyebutkan penjual itu identifikasinya pakai apa gitu ya. Harusnya di sini ada ID penjual. Benar. Yang lain juga kayaknya transaksi, ini mungkin bisa kode faktur, tapi kode faktur kadang bisa diedit. Primary key itu yang sesuatu yang nggak bisa diedit sih. Jadi yang paling sederhana ya tulis aja ID, nama tabelnya, ID transaksi gitu. Terus yang agak aneh kenapa semuanya M gitu ya relasinya. Kayaknya agak nggak mungkin juga semua relasi menjadi apa namanya end to end gitu ya. Penjual, transaksi itu one to many standar. Barang, melakukan pembeli dan lain sebagainya. Bergas ada? Nggak ada. Jadi masukannya ya, masukannya pertama ini nggak ada ID penjualnya, apa bukan ID, apa primary key masing-masing entitas itu. Kedua, relasinya mungkin dipikirkan lagi apa relasi yang sebenarnya itu apa, kardinalitasnya ya, istilahnya mungkin seperti itu. Oke. Terus, nah ini ada juga, ini siapa namanya? Indra Nirwana. Ini ada ID karyawan, nama karyawan, nomor HP, udah cukup jelas ya. Mengajukan cuti, atasan, nama atasan, jabatan, nomor HP, anak ID atasan, menyetujui. Oke, boleh seperti ini ya. Sederhana aja nggak apa-apa. Nomor registrasi, tipe cuti, tanggal cuti, diserahkan ke admin, ID admin, nomor HP, nama admin. Oke. Walaupun nanti pastinya kalau kita membuat sistem ada satu entitas nanti yang harus kita buat ya, yaitu user atau admin. Nanti ada password sama admin, apa username sama password untuk pembuatan login ya. Nanti seperti itu bisa ditambahkan ketika pembuatan sistem. Karena itu juga bagian dari tabel ya, entitas ya nanti ya. Selanjutnya, nah ini Azriel. Ada Azriel. Saya nggak paham maksudnya apa, karena nggak tahu dapat referensi dari mana. Mungkin kalau ada referensi yang pembuatan IRD-nya seperti ini nggak apa-apa ya, kasih tahu saya ya. Azriel ada? Mungkin dosen lain mungkin ada yang mau ngajarinya seperti ini buatan IRD-nya. Nggak ada kan? Harusnya sih nggak ada ya. Dia buat atribut sama entitas sama atributnya, nggak ada relasinya gitu ya. Masing-masing digambar sendiri-sendiri, habis itu di bawahnya baru buat relasinya. Pekerja, toko, di sini ada toko, hasilkan produk, pembelian. Di sini di atas ada, di sini ada pembelian, di atas nggak ada pembelian pelanggan. Ini nggak sesuai aturan ya, maksudnya kalian cari di referensi manapun juga IRD nggak ada yang seperti ini ya. Ini udah benar, tinggal ditambahkan Azriel.
Iya, Pak. relasi. Ada orangnya. Maksudnya gimana nih? Ini kenapa membuat tabel seperti ini? Nggak apa-apa. Kalau mungkin ada alasan yang dipakai gitu. Harusnya ada relasi ya di sininya ya, bukan di bawah seperti ini. Saya sarankan sih buat IRD Plus yang saya itu kan nggak perlu install ya dari website, tinggal taruh atributnya, entitasnya nanti dikoneksikan menggunakan relasinya. Ini bekerja, nama, tempat tanggal lahir, umur, alamat, jenis kelamin, agama. Produk, ID produk, nama produk, jenis stok. Pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Tapi nggak ada relasinya. Oke, itu saja revisiannya. Kalau mau direvisi. Ini Wisnu, ini revisiannya dari yang sebelumnya. Saya minta tambahkan tanggal kadaluarsa, udah ditambahkan. Oke. Oke, cukup jelas. Untuk tugas ketiga, yang belum silakan dikerjakan, karena nanti tugas selanjutnya, kalau sekalian sudah mendapatkan, sudah buat IRD, selanjutnya adalah buat physical data model. Physical data model itu model fisik dari database. Nanti dari situ ke pembuatan tabel. Pembuatan tabelnya nanti UTS-nya. Jadi UTS-nya buat tabel dari masing-masing desain database dari kasus yang kalian ambil. Dari sini dibuat, contohnya ini ya, IRD pemesanan obat, nanti dibuat physical data modelnya. Ini tugas hari ini. Nanti untuk UTS-nya, dari physical data model itu dibuat database-nya menggunakan Oracle. Create tabel apa, termasuk diisi datanya. Nanti setelah UTS-nya kita masuk ke data manipulation language sama koneksi database Oracle ke bahasa pemrograman untuk pembuatan sistem. Jadi saya harap masing-masing nanti ketika selesai mata kuliah ini masing-masing udah oke. Oke, suara saya kedengaran? Tadi kayaknya keputus. Kedengaran, Pak. Oke, tadi koneksinya nggak stabil ya. Oke, cukup jelas untuk pembuatan tabel. Saya lanjutkan ke pertemuan kelima, pembuatan konseptual data model sama physical data model. Ada yang sudah pernah buat sebelumnya di mata kuliah lain untuk CDMPDN ini? Di mungkin perancangan basis data? Udah pernah kayaknya, Pak. Ada tuh, suaranya kecil sih. Bentar. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Jadi kalau pernah saya nggak perlu ngulangi lagi. Mungkin nanti saya kasih langsung ke cara pembuatan saja ya. Masing-masing udah pernah install apa namanya Power Designer? Udah, tapi nggak bisa dibuka, jadi dihapus lagi. Nggak bisa dibuka. Oke, saya Iya. juga. Bikin ininya grand table. PDM-nya nggak bisa. Oke, saya kasih contoh tadi. Saya juga belum install. Saya kasih linknya. Bentar, mana linknya? Saya juga belum install. Nanti saya kasih contoh installnya sama pembuatannya. Nah, ini linknya sudah saya taruh, saya kirim di chat Zoom ya. Nanti PowerPoint-nya saya bagi setelah perkuliahan. Belum sempat saya upload. Itu linknya. Berapa ya gedenya? Saya juga mau install dulu sekalian. Saya belum sempat install juga. Power Designer 16. Nah, kenapa saya menggunakan Power Designer?
dengan Power Designer kita nggak terlalu pusing untuk tadi foreign key itu harusnya muncul di tabel kiri atau tabel kanan gitu ya. Karena nanti yang mengerjakan itu adalah Power Designer. Semuanya ada tabel mahasiswa relasi dengan tabel kuliah gitu kan. Ini ada ID mahasiswa, ini ID kuliah. Yang harus menjadi foreign key apakah ID mahasiswa atau ID kuliah? Apakah ID mahasiswa itu harus menjadi foreign key di tabel kuliah atau ID kuliah menjadi foreign key di tabel mahasiswa? Biasanya posisinya di situ ya. Nah, dengan Power Designer kita nggak perlu mikirkan itu, Power Designer yang melakukannya. Dia sendiri yang nanti yang milih harus berada di mana. Ketika nanti many to many di tengah ini relasi many, dia akan langsung buat tabel sendiri di tengah otomatis ya. Jadi many to many itu harusnya nggak ada. Jadi nanti ada di tengah, biasanya dari 1 to n, 1 ke n gitu. Saya install dulu. Ya ada crack, biasanya kita harus nonaktifkan antivirusnya. Oke, sambil nunggu. Ini contohnya ya. Jadi ada dua, dengan Power Designer kita mengerjakan dua model. Yang kita kerjakan pertama itu konseptual data model. Konseptual data model ini mirip seperti IRD. Makanya saya buat IRD dulu sebagai rancangan nanti untuk dikerjakan di konseptual data model. Ini contoh menggunakan Power Designer. Di sini ada tabel dosen. Jadi kalau kita menggunakan Power Designer kita harus tentukan ini ada tipe atributnya, terus tipe datanya apa, primary key-nya yang mana gitu ya. Habis itu kita tentukan relasinya seperti ini. Yang paling penting itu kita harus tentukan kalau centang yang bagian primary key. Itu biasanya banyak yang lupa. Terus masukkan tipe datanya. Dan jangan lupa nggak boleh ada yang sama ininya, apa nama atributnya. Dari sini kita langsung nanti generate ke dalam bentuk physical data model. Kita tinggal sekali klik nanti akan menjadi physical data model. Dia akan otomatis NIP cuma di sini memunculkan di jadwal gitu ya. Nanti ada foreign key-nya apa saja. Ini contohnya pengertian PDM, physical data model, merupakan representasi fisik ya, data fisik dari database. Jadi gambaran umum pengembangan software, pertama itu survei, permintaan kebutuhan perangkatnya, terus ada penentuan input requirement, kebutuhannya apa saja. Jadi kalau kita didatengin orang mau buat aplikasi, ya tanya tuh dulu kebutuhannya apa saja, yang dibutuhkan apa saja. Dari situ dari pembuatan IRD, DFD gitu ya, pembuatan IRD, relational diagram, terus DFD, data flow diagram. Nah, berarti itu pembuatan program, pengujian program, implementasi, terakhir maintenance. Maintenance juga penting, termasuk nanti pengujian sistem. Ini penjelasannya yang tadi. Nah, pembuatan DFD itu ada materi lain sih. Tapi nggak opsional sih sebenarnya. Terus ini untuk pembuatan DFD itu untuk mengetahui, udah pernah buat DFD kan, data flow diagram, di tengah itu ada sistem, samping itu entitas-entitasnya, nanti tujuannya untuk mengetahui jumlah tabelnya yang dibutuhkan. Dari situ kita harus kemudian baru bisa membuat IRD, CDM, PDM, menjadikannya database, baru kemudian ke implementasi atau coding, pembuatan program. Seperti nanti tahapan yang akan kita lalui di mata kuliah ini. Ini simbol-simbolnya. Ini penjelasannya nanti saya kasih contoh.
Ntar installnya udah selesai belum? Oke. Ini jadi masalah Indonesia nggak ada. Oke, sambil nunggu. Nah, kalau CDM-nya sudah jadi, nanti kita untuk merubahnya menjadi physical data model, kita tinggal klik bagian tools, pilih di sini ada generate physical data model atau generate ke dalam bentuk PDM. Shortcut-nya Ctrl Shift P. Nah, kalau PDM-nya sudah jadi, kita bisa langsung convert dia ke dalam bentuk query SQL. Jadi kita nggak perlu nulis SQL manual. Kalau di mata kuliah perancangan basis data yang saya ajar kemarin, di mata kuliah saya untuk pembuatan tabel nggak perlu manual create table satu-satu ya. Dari PDM ini PDM ya. Karena di sini sudah ada primary key. Nah, di sini contoh yang many to many, mahasiswa kuliah, nanti akan muncul tabel di tengah sendiri. Isinya adalah primary key masing-masing tabel, ada name sama ID kuliah. Dari sini, kita nanti sama Power Designer dibantu nuliskan buat tabel. Jadi dia akan otomatis create tabel mahasiswa, create tabel ambil, terus name, tipe datanya integer, kuliah, tipe datanya integer, char gitu ya. Caranya bagaimana? Dari PDM, kita database, klik database di sini, terus generate database. Setelah itu kita pilih database-nya ada MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya. Nanti akan menjadi .SQL. Dari sini kita bisa langsung gunakan untuk pembuatan tabel. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak bisa di-generate ke PDM itu masalahnya kenapa ya, Pak? Masih ada yang error di bagian ininya, CDM PDM-nya. Kemungkinan seperti atributnya ada yang sama. Biasanya ada error kan tulisan di bawah merah-merah itu dibaca saja errornya di bagian apa gitu. Oke. Di gambar udah jelas ya tadi. Pertama, kalau sudah install kita klik Power Designer. Dia dari SAP ya. Create model. Saya juga agak lupa. Terus model type ya. Conceptual data model. Jadi bukan di kategori ya. Pilih aja model type. Ini ada di sini ada conceptual data model. Kita klik OK. Saya kasih contoh ya. Dari pembuatan CDM dulu. Di sini ada beberapa menu ya. Kalian bisa lihat. Di sini itu tabel yang kita gunakan dalam pembuatan CDM. Ini toolnya, ini nama filenya. Saya kira cukup nggak terlalu rumit sih. Pertama kita buat dulu entitas ya. Saya buat satu entitas dulu ya biar mudah ya. Masih ingat kan entitas itu apa? Entitas itu apa contohnya? Contohnya mahasiswa gitu ya. Yang mudah. Kita isi di sini. Entitasnya namanya mahasiswa. Atributnya kita isi. ID MHS. Standar. Nah, kita centang bagian ini untuk menunjukkan bahwa dia oke. Terus tipe datanya apa gitu ya. Ide mahasiswa tipe datanya apa gitu ya. Karakter, integer, date, time, atau lain sebagainya. Disesuaikan dengan
Nah, saya contohkan karakter 20 karakter. Oke, terus nama mahasiswa, nama underscore MHS. Tipe datanya karakter, nama biasanya 25. Terus yang ketiga, nama, alamat ya. Tiga atribut dulu ya untuk contoh. Alamat juga karakter. Paling gampang memang karakter semua, 50. Kita oke. Udah jadi seperti ini. Di sini kita bisa lihat, nah ini nama tabelnya, ini atributnya. Kalau ada PI ini artinya dia primary key. Nah, foreign key belum muncul. Foreign key nanti otomatis ketika kita generate menjadi PDM, physical data model. Ini tipe datanya. Oke. Udah cukup jelas ya. Dan di situ apa namanya entitas yang kedua otomatis mahasiswa mengambil mata kuliah ya standar ya. Nah, ini berarti kita ganti ke pointer dulu. Matkul, mata kuliah. Atributnya ID matkul. Tipe datanya karakter 25. Nah, kalau ada atribut yang sama itu yang bikin error biasanya. Kalau saya buat nama tok gitu kan, di tabel lain saya buat atribut nama juga, dia akan error. Ya boleh ada yang sama. Terus karakter, walaupun kalau di pembuatan tabel boleh sih. Nah, jangan lupa primary key-nya dicentang, mana yang primary key. 2 aja cukup ya, oke. Ini di matkul, nama matkul, ini yang saya ketiga, saya hapus. Dari sini kita koneksikan relasi mahasiswa ke mata kuliah. Di situ kita klik relasi, nama relasinya apa? Mengambil gitu ya. Memiliki, mengambil, terserah sih, kata kerja gitu ya. Itu nggak ada aturan khusus. Nah, ini terus di bagian menu kardinalitas, terlihat kan tulisan kardinalitasnya di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Lihat, Pak. Nah, di sini kardinalitas kalian bisa milih one to many to one, many to many ya. Kalau tinggal pilih salah satu, saya pilih one to many, contoh ya. Oke. Seperti itu. Udah jadi seperti ini. Ini CDM ya. Kalian bisa screenshot kalau buat laporan di tugas atau di nanti laporan skripsi. Ya, screenshotnya jangan semuanya di screenshot ya. Kalian bisa gunakan snipping tool. Screenshot bagian ini aja. Seperti itu ya. Dari sini kita langsung generate ke physical data model. Nggak susah kan? Tadi masuk ke tools, terus generate physical. Ntar saya save dulu. Paling enak emang kalau kalian sambil buka laptop, terus kalian juga sambil praktek. Jadi kalau ada kendala atau error, langsung bisa ditanyakan. Tools, generate physical data model. Oke. Kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini physical data model. Kalian lihat di sini ada primary FK, di sini ada informasi FK, foreign key, di sini ada ID mahasiswa. Nah, power designer yang menentukan nanti. Jadi IRD
Kalian nggak perlu mikirkan FK-nya harus muncul di mana, foreign key-nya harus muncul di mana, gitu ya. Dia akan di PDM ini nanti dia akan memunculkan sendiri. Nah, ID mahasiswa ini muncul sebagai FK. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Seperti ini ya. Dari sini kita bisa generate ke database. Database, saya sih belum pernah database ke Oracle ya. Biasanya sekarang lebih sering ke pembuatan generate database ke MySQL. Nanti saya coba ke Oracle ya. Ini option generate database, generate database, pilih format, sebelumnya sih SQL ya. Kita klik OK. Oh, bentar. Tool. Database. Apply model change. Change current DBMS. Di sini SC-based SQL Anywhere. Kita ganti ke Oracle ya, Oracle version 10G. Kita klik OK. Terus database, generate database. Kita ganti ini, kita simpan di mana? Saya taruh di sini, jadi PDM. Namanya coba.sql. Kita klik OK. Oke, berhasil. Kalau kita lihat, nah ini ada coba.sql. Kalau kita buka menggunakan Notepad++. Nah, kita nggak perlu nulis, langsung di sini create table mahasiswa, ide mahasiswa, char, gitu ya. Constraint PK mahasiswa, primary key, ide mahasiswa. Ini kita bisa taruh ke dalam Oracle. Kita coba Oracle. Kita buka Oracle. Run SQL command Oracle. Dui 123. Passwordnya 123. Create tabel. Nah, udah jadi tabel mahasiswa. Terus tabel matkul. Kita nggak perlu nulis. Nah. Descript nama tabel. Oke, saya sudah buat tabel mahasiswa sama mata kuliah. Tanpa perlu nulis manual. Oke, cukup jelas? Jadi nanti tugas kalian, lanjutan dari tugas kemarin sudah buat IRD. Buat IRD ini, kalian implementasikan ke dalam bentuk CDM, PDM, terus tabelnya. Apa namanya, pembuatan tabelnya ini dilampirkan. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, seperti itu. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, untuk memperjelas, buat Ya. tugasnya jadi tugasnya itu membuat CDM dan PDM dari IRD yang kita buat sebelumnya. Ya. Terus tabelnya itu dari query-nya apa gimana ya? Ya, saya kasih ya. Tugasnya dari IRD yang sudah kalian buat di tugas 3, tugas 4-nya, tugas 4 ya. Kalian buat CDM, terus 2 PDM, 3-nya itu kalian generate database-nya ke SQL ya. Terus kalian lampirkan query SQL-nya. Query SQL untuk, saya kasih contoh, sebenarnya saya tadi kan cuma tabel mata kuliah, itu saja tabel matkul. Nanti untuk implementasinya di Oracle,
tugas selanjutnya. Taruh aja di copy aja. Kalau kalian sudah berhasil generate, kalian tinggal copy. Tabel matkul ini, gitu ya. Terus bawahnya kalian ada berapa tabel gitu ya. Paham maksudnya ya? Seperti itu ya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, saya kasih perbedaan. Kenapa one to many, many to one itu penting? Perbedaannya di mana? Kalau one to many, kalau kita lihat di sini, yang menjadi foreign key itu apa namanya di tabel mahasiswa ya. Biar kalian tahu perbedaannya apa sih gitu ya. Ini kan ada mahasiswa mata kuliah one to many. Nah, yang muncul di tabel lain itu yang lebih sedikit ya. Jadi ini kalau kita lihat ini di mahasiswa muncul di tabel mata kuliah. Sekarang kita balik ya. Kita coba balik. Tadi kan one to many menjadi many to one. Apa yang berbeda? Nanti kita coba yang many to many. Perbedaannya apa gitu. Kenapa kita harus membedakan itu? Ya karena nanti berbeda di pembuatan tabel. One to many seperti tadi, kita coba ke many ke one. Sebenarnya kalau one ke one itu nanti terserah, boleh di kanan, boleh di kiri. Kalau many to one, terus kita generate ke database, ke physical data model. Nah, balikannya, ID mata kuliah akan muncul di ID mahasiswa. Tapi kita kan nggak perlu, itu teorinya ya, tapi kita nggak perlu memikirkan itu karena dia yang melakukannya adalah Power Designer. Kalau ini saya ganti many to many, nah, nanti akan muncul tabel baru. Saya close. Kalau ini many to many, terus saya generate menjadi physical data model, harusnya ada tabel baru. Saya close. Ini matkul, nama matkul, ini mahasiswa, nama mahasiswa, ini template. Many to many. Nah, kalau many to many nanti akan muncul tabel baru di tengah. Yang isinya adalah primary key dari masing-masing tabel. Tetapi nggak punya primary key mengambil ini. Dan di masing-masing ini nggak ada foreign key-nya. Ini perbedaannya. Paham maksudnya ya? Jadi makanya kalau relasinya end to end biasanya relasi punya atribut. Biasanya di sini ditambahkan atribut. Tapi bisa juga seperti ini sih, atribut di masing-masing cukup, nanti di tengahnya itu untuk tabel baru untuk penghubung antara kedua tabel. Ini kalau many to many. Nanti kalau one to one, foreign key-nya boleh di samping, boleh di kanan. Itu saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup jelas. Saya lanjutkan materinya. Tadi baru materi pertemuan kelima. Nah, kalau sudah berhasil membuat IRD, berarti kan perancangan perangkat lunak kan tahapannya seperti itu ya. Udah berhasil membuat IRD, membuat CDM, PDM, akhirnya muncul physical data model dalam bentuk SQL. Habis itu kita implementasikan ke database menggunakan data definisi language. Apa saja data definisi language itu? Ini tujuannya data definisi language, data manipulation, kita bahas minggu depan. Jadi SQL commands, query SQL itu sederhananya, nggak rumit-rumit banget sebenarnya. Harusnya sih bisa hafal di luar kepala. Ya cuma ini dibagi menjadi 4, DDL, create, alter, drop, sunset, comment, rename.
data definisi language, terus ada data manipulasi language, select, insert, update, delete. Terus ada DCL, data C-nya apa ya lupa. Grant sama revoke gitu ya. Untuk pemberian hak akses yang kita bahas di pertemuan kedua gitu ya. Grant table, on user, revoke it. Grant itu memberi hak akses, revoke itu menghapus hak akses. Terus transaksi, ada commit. Nanti saya bahas. Commit itu sama seperti kalau sudah belajar Git ya. Ada Git commit, ya kita kunci gitu ya. Terus ada rollback untuk mengembalikan yang terakhir, Ctrl Z istilahnya. Terus ada save set transaksi. Itu saja. Nah, di pertemuan kita ini kita bahas yang DDL dulu, pembuatan tabel. Kalau kita sudah buat IRD, terus DDL, CDM, PDM-nya sudah, otomatis kita buat tabel ya. Langsung ke studi kasus. Studi kasus yang pertama, sistem informasi perpustakaan. Sebuah sistem ada tabel, entitasnya ada penerbit, buku, mahasiswa, pinjam, bulan. Nah, database modelnya seperti ini, ada penerbit, kode penerbit, nama, kode judul buku. Ini kan tugas yang kemarin nih, IRD. Gitu. Pinjam, nomor pinjam, tanggal pinjam, nomor mahasiswa, dan lain sebagainya. Terus ini ada bulan. Ya, terus dari sini kita implementasikan dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita nggak menggunakan Power Designer, ya dari sini kita buat manual, kita tulis ya. Kalau kita menggunakan Power Designer, kita tinggal copy dari generate tabel tadi. Kalau enggak ya kita tulis manual seperti ini, create table mahasiswa, atributnya nomor BP, varchar, primary key, nama MHS, varchar 2. Biasanya istilahnya di varchar di Oracle itu varchar 2 ya. Nama, alamat, tanggal lahir, tipe datanya date, jenis kelamin, tipe datanya char. Char 1 maksudnya kalau enggak jenis kelamin laki L ya, perempuan LP gitu ya. Terus kita tabel penerbit, kode penerbit, nama penerbit, create tabel buku, create tabel pinjam. Nah, seperti ini sih nanti kalian tugas keempatnya, CDM, PDM, terus lampirkan query untuk pembuatan tabel seperti ini. Terus proses data definisi language-nya ada insert. Nah setelah ini untuk nanti tugas selanjutnya kemungkinan. Kalau enggak pas UTS nanti ya, yaitu menginsertkan data. Setelah kita buat tabel, tabelnya masih kosong, otomatis kita harus isi data dulu ya, untuk data dummy sederhana aja. Contoh gitu ya. Ada tabel, cara inputnya harusnya sih sudah kalian pelajari di mata kuliah basis data. Ya, insert into tabel, values, dan lain sebagainya. Terus ada proses update ya, update nama tabel, update penerbit, set. Nah, kalau update itu jangan lupa where-nya ya. Kalau where-nya nggak ada, semua update, semua ini akan berubah. Dengan yang Andi ini, semuanya akan berubah. Update mahasiswa, update buku, perintah update-nya seperti ini, perintah delete, harusnya sudah paham, delete. From nama atributnya, where kode penerbit sekian, where nomor NIM-nya sekian gitu ya. Seleksi, ini juga harusnya sudah kalian pelajari di database. Select apa saja, select bintang untuk menampilkan semuanya. Kalau kita menginginkan tertentu ya kita tampilkan atribut, tulis atributnya. Select A kode buku, A judul, B ini untuk join ya. Dari tabel buku dan tabel penerbit. A underscore kode penerbit sama dengan B underscore kode penerbit. Untuk menampilkan kode dari buku, judul, nama penerbit, nama penerbitnya di tabel penerbit. Jadi join tabel buku sama tabel penerbit. Contohnya seperti ini. Terus saya kasih contoh yang lain, contoh kasus di mata kuliah menilai mahasiswa fakultas. Ini penjualan mobil. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Saya tulis tugasnya di PowerPoint.
Saya belum nulis di sini, saya tambahkan tugas ya. Tugas keempat, lanjutan dari tugas sebelumnya. Tugasnya ini saling berhubungan ya. Jadi tugas 1, 2, 3 itu tujuannya satu, buat sistem dengan database Oracle. Lanjutan tugas 3 buat CDM, PDM. Tugasnya sih buat CDM aja. PDM otomatis dari otomatis generate sama database-nya, query SQL-nya. Oke. Tugas keempat. Nanti tugas kelima minggu depan kemungkinan termasuk UTS. Jadi UTS-nya sih masuk ke tugas 5. Jadi nanti minggu depan itu bukan tugas, dia itu UTS. Jadi ya itu dikerjakan, dikumpulinnya ketika UTS. Tapi kan itu gabungan dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi untuk mengerjakan UTS nanti harus mengerjakan tugas 3, tugas 4 sama tugas 3 sama tugas 4 dikerjakan dulu karena ada hubungannya di UTS. Jadi UTS kemungkinan nanti buat tabelnya sama insert tabelnya sama mungkin beberapa query untuk kondisi ya, tampilkan nama mahasiswa yang huruf M, between gitu ya, limit atau join. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih punya kendala dengan Oracle-nya? Ada yang masih punya kendala dengan Oracle? Atau mungkin bahkan ada yang belum install Oracle ya? Kalau belum, saya sarankan sih install dulu ya. Jadi yang diklik yang mana di run SQL command. Sebenarnya kalau saya lupa sih. Kalau login itu kalian bisa nulis passwordnya boleh seperti ini. Nah, account, use system, terus password. Boleh juga pakai biar ketahuan passwordnya ya, sistem garis miring nama passwordnya. Nama passwordnya apa? Kalau password saya Tor. Ini juga bisa sih. Seperti itu. Logoutnya pakai exit apa logout ya? Nggak pernah logout saya. Exit keluar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, saya anggap sudah paham sih. Jadi kalau kelewatan apa nanti kalian bisa lihat rekamannya. Saya juga baru install Power Designer, terus saya nggak pakai crack, harusnya bisa jalan sih. Ini terus itu bisa di save. Terus kalau pengen buat laporannya ya, saya sarankan bisa pakai snipping atau pakai Ctrl Alt print skin seperti ini, terus buka Word, kalian paste. Jangan seperti ini ya, nanti nggak kebaca tulisan. Jangan semuanya di screenshot terus dilampirkan seperti ini. Saya nggak bisa baca, kecil. Kali harus crop ya, di crop, sisakan yang tulisan di bawahnya aja. Nah, ini kan bisa dibaca. Oke. Ini PDM sih. Di PDM bawah. Cukup jelas ya? Kalau sudah, saya cukup tutup pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan di grup mata kuliah di WA, di grup mata kuliah WA, grup WhatsApp, biar yang lain juga bisa tahu pertanyaannya tentang apa, terus mungkin punya masalah yang sama bisa saling sharing gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang.
Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.